Ada banyak sekali peperangan ketika itu, para sahabat membunuh sahabat lain, para tabi'in membunuh tabi'in lain. Pertanyaan teologisnya adalah, apa hukum membunuh sesama muslim? Nanti saya akan jelaskan tentang istilah Syiah yang sekarang sudah disalahgunakan, ya. Orang sekarang menggunakan istilah Syiah hanya pada kelompok Ali saja. Padahal di awal-awal sejarah Islam, semua kaum muslim itu disebut Syiah. Hari ini saya mau bicara tentang sejarah teologi Islam atau sejarah ilmu kalam. Ini adalah tema yang sangat luas, karena itu saya akan fokus hanya pada sejarah awal atau asal-usul teologi Islam. Jadi saya tidak akan bicara panjang lebar tentang aliran-aliran pemikiran, tentang tokoh-tokoh, dan juga tentang perkembangan berikutnya atau perkembangan akhir ketika ilmu kalam mulai mengalami penurunan, ya. Saya akan fokus hanya pada sejarah asal-usul, sejarah awal dari teologi Islam. Nah, setiap kali kita bicara tentang sejarah teologi Islam, ada dua konteks di mana kita membicarakannya. Yang pertama adalah konteks tentang sejarah istilah. Ya, di dalam Islam kita menggunakan istilah ilmul kalam atau ilmu kalam. Di Indonesia, para santri atau para kiai itu biasanya mengenal selain ilmu kalam juga ilmu tauhid, ya, atau ilmu tauhid. Nah, dua istilah ini yang sering digunakan di dunia Islam, ilmu kalam dan ilmu tauhid. Dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa disebut sebagai teologi, ya. Teologi itu artinya secara harfiah adalah ilmu tentang Tuhan atau ilmu tentang ketuhanan. Karena sebagian besar pembahasan dalam teologi adalah seputar ketuhanan. Nah, di dalam Islam sendiri tidak disebut sebagai ilmul ilahi atau ilmul ilahiyat. Bukan itu, ya. Meskipun di dalam filsafat ada istilah itu, ya. Ibnu Sina misalnya menulis buku dan membuat salah satu babnya judulnya Ilahiyat. Ilahiyat itu pembahasan tentang ketuhanan. Nah, sebetulnya bagus juga kalau teologi itu digunakan kata ilahiyat. Tetapi yang terjadi di dunia Islam bukan kata ilahiyat atau ilmul ilahi, tetapi dua istilah ini, ilmu kalam dan ilmu tauhid. Nah, saya mau menjelaskan sejarah istilahnya dulu. Yang pertama, kenapa ilmu kalam itu muncul dan kapan istilah ini mulai muncul di dunia Islam. Ilmu kalam secara harfiah itu artinya ilmu tentang kalam, ya. Kalam itu pembicaraan, makna harfiahnya. Orang bercakap-cakap, orang bicara itu disebut sebagai mutakallim, orang yang berbicara. Karena itu para teolog di dalam Islam disebut sebagai mutakallimun. Nah, jadi kalam itu artinya percakapan, pembicaraan. Kenapa begitu? Kenapa disebut kalam? Karena umumnya mereka bergumul dan asyik dengan pembicaraan-pembicaraan, dengan dalil-dalil, dengan argumen-argumen. Karena itu pembicaraan tentang Tuhan disebut sebagai kalam, ya. Nah, tetapi istilah ilmu kalam sendiri itu baru datang belakangan. Sebelumnya pada masa-masa awal sejarah Islam atau bahkan sampai pertengahan abad kedua, istilah kalam itu belum populer, ya. Beberapa dekade sebelum ilmu kalam itu muncul, istilah yang dikenal justru adalah fikih, ya. Ada seorang ulama dan pendiri mazhab fikih namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini di dalam urutan mazhab-mazhab fikih dalam Islam itu orang yang pertama, ya.
Kita mengenal di mazhab Sunni ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, mazhab Hanafi pendirinya Abu Hanifah, hidup sekitar abad ke-8, awal abad ke-9 ya, atau dalam kalender Islam itu abad ke-2, awal abad ke-3. Nah, Abu Hanifah ini menggunakan istilah fikih kecil dan fikih besar. Jadi dia membedakan 2 jenis fikih. Fikih kecil atau al-fiqh al-asghar dan fikih besar atau al-fiqh al-akbar. Fikih kecil adalah fikih yang membahas isu-isu yang terkait dengan amalan-amalan, dengan ritual, dengan kegiatan kaum muslim ya. Seperti bagaimana sholat, bagaimana berwudu, bagaimana mengeluarkan zakat, hal-hal yang terkait dengan ubudiyah, hal-hal yang terkait dengan muamalah, ini semuanya masuk dalam fikih kecil. Nah, fikih besar membahas isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang fundamental, isu-isu yang terkait dengan ketuhanan, kenabian, kegaiban, ya, hal-hal yang bersifat adikodrati, itu semua dibahas di dalam fikih besar. Nah, jadi sebelum istilah ilmu kalam itu populer atau sebelum istilah ilmu tauhid itu populer, yang lebih dikenal atau digunakan para ulama ketika itu adalah fikih besar dan fikih kecil atau fikhul akbar untuk ilmu kalam. Konteks kedua adalah sejarah munculnya ilmu kalam sebagai isu ya. Sebelum ilmu kalam atau teologi Islam ini menjadi sebuah disiplin yang dikembangkan, yang ditulis, yang diperdebatkan oleh para ulama, yang muncul lebih dahulu adalah isu-isu yang diperdebatkan secara verbal, secara oral ya, diperdebatkan oleh para ulama, oleh kaum muslim awal. Nah, saya ingin bicara lebih panjang tentang sejarah awal ilmu kalam dari konteks ini. Bukan dari konteks istilahnya, bukan dari konteks namanya, tapi dari konteks kesejarahannya. Nah, konteks kesejarahan ini terkait dengan asal-usul isu yang dibicarakan oleh kaum muslim. Isu-isu teologi yang dibicarakan oleh kaum muslim. Karena kalau kita bicara tentang ilmu kalam, di dalamnya kita bicara tentang aliran-aliran, tentang tokoh-tokoh, tentang doktrin-doktrin, ya, atau ajaran atau isu. Nah, ketika kita bicara tentang doktrin, kita bicara tentang isu, kita harus mentrace kapan isu ini dimulai dibicarakan. Nah, disinilah konteks kesejarahan ilmu kalam itu. Ya, kalau kita telusuri, sejarah ilmu kalam bermula dari isu-isu yang didiskusikan oleh kaum muslim pada masa-masa awal sejarah Islam. Karena itu, ilmu kalam menurut saya adalah disiplin yang paling tua di dalam kesarjanaan Islam. Dia lebih tua dari ilmu tentang Quran, dia lebih tua dari ilmu tentang hadis, dia lebih tua dari filsafat, dia lebih tua dari fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kenapa begitu? Karena pembicaraan tentang teologi, pembicaraan tentang isu-isu yang kemudian dibicarakan dalam ilmu kalam, itu sudah ada sejak setelah Nabi wafat. Ya, paling tidak sejak era Utsman bin Affan. Sementara ilmu-ilmu lain seperti ulumul Quran atau ulumul hadis itu baru diformulasikan, baru dibentuk jauh setelah teologi Islam itu sudah terbentuk ya. Nah, saya akan menelusuri awal mula pembicaraan isu-isu teologi itu dari sini. Menurut saya, isu pertama yang dibicarakan oleh kaum muslim terjadi setelah pembunuhan Utsman. Kita tahu semua, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga di dalam Islam yang tewas sangat mengenaskan. Dia tewas di rumahnya, dikeroyok oleh
banyak orang di sana. Latar belakangnya tentu saja sangat kompleks ya. Setelah Umar bin Khattab meninggal, ada perdebatan siapa penggantinya dan ada orang-orang yang setuju, ada orang-orang yang tidak. Itu sesuatu yang alami yang terjadi dalam setiap transisi kepemimpinan ya. Singkat cerita, musuh-musuh atau orang yang tidak menyukai Utsman kemudian melakukan demo setiap hari dan mengepung rumahnya dan berakhir pada pembunuhan. Nah, salah satu isu yang muncul kemudian adalah pertanyaan tentang bagaimana mungkin ada sahabat-sahabat Nabi, ada orang-orang yang hidupnya bersama Nabi, tega melakukan pembunuhan terhadap salah satu orang paling suci di dalam Islam. Ya, seperti kita tahu, 4 sahabat Nabi yang kita kenal sebagai Khulafa ar-Rasyidin adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi. Salah satu orang-orang yang paling disucikan di dalam Islam. Nah, pertanyaan teologisnya ketika itu adalah bagaimana mungkin ada orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang menjalankan sholat, yang menjalankan Islam, melakukan pembunuhan terhadap orang yang sangat dihormati. Nah, ini adalah pertanyaan awal yang muncul dalam sejarah Islam. Kalau kita baca buku-buku sejarah teologi Islam atau sejarah ilmu kalam, situasi ini tidak dimunculkan. Tentu saja ada orang-orang yang bertanya tentang itu, tetapi itu tidak menjadi latar belakang munculnya teologi Islam. Buku-buku teologi biasanya menelusuri pada perdebatan kepemimpinan ya antara para pendukung Ali dan orang-orang yang tidak setuju dengan upaya perundingan yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah. Ya, ini cerita sendiri tentang sejarah Islam, tetapi intinya adalah para sejarawan teologi Islam atau penulis buku sejarah teologi Islam itu biasanya merujuk pada isu kepemimpinan. Tapi menurut saya, sebelum isu kepemimpinan, sebelum isu tentang siapa yang paling berhak menggantikan Utsman, itu adalah isu tentang mengapa terjadi pembunuhan terhadap Utsman, ya? Karena pembunuhan terhadap Utsman ini sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang sangat membingungkan kaum muslim ketika itu. Sebagian besar yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman adalah para sahabat Nabi atau orang-orang yang paling tidak dekat dengan para sahabat-sahabat besar Nabi yang disebut sebagai tabi'in, ya. Jadi menurut saya pertanyaan itu sangat masuk akal. Dan pertanyaan itu baru dimunculkan secara lebih luas pada akhir abad ke-7. Ketika ada pertikaian dan peperangan yang sangat rumit antara faksi Ali, faksi Aisyah yang disebut sebagai Perang Jamal, dan juga antara faksi Ali dengan faksi Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebut sebagai Perang Siffin, ya. Para sejarawan teologi Islam biasanya menelusuri isu-isu tentang dosa besar, dosa kecil, mengapa ada sebagian muslim membunuh muslim lainnya, itu baru muncul pada akhir abad ke-7. Tetapi menurut saya benih-benihnya atau akar-akarnya sudah ada sejak pembunuhan Utsman, ya. Nah, jadi isu pertama yang muncul dalam teologi Islam itu adalah tentang dosa besar. Jadi pertanyaan konkretnya adalah apakah kaum muslim yang membunuh kaum muslim lain itu masih dianggap muslim atau dia sudah keluar dari Islam. Nah, ini salah satu definisi dosa besar. Tentu saja di awal-awal sejarah Islam, kaum muslim, para sahabat, para tabi'in berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa itu dosa besar. Ya. Tetapi secara umum seperti yang kita bisa pahami dari kaum Khawarij, dari kaum Murji'ah, ya, dua kelompok atau dua aliran teologi yang muncul pada masa-masa itu, dosa besar secara umum adalah perbuatan yang melanggar hukum atau perintah Tuhan dan perbuatan itu bisa membuat pelakunya keluar dari Islam.
Jadi orang yang melanggar hukum Islam dan hukum atau aturan itu dianggap sesuatu yang fundamental, sesuatu yang penting, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai keluar dari Islam. Contohnya adalah seperti pembunuhan. Karena di dalam Islam, nyawa manusia itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang harus dihormati, harus dihargai. Siapa saja yang melakukan pembunuhan, tindakannya itu dianggap sebagai dosa besar. Nah, dari sinilah kemudian isu dosa besar itu muncul. Muslim yang melakukan pembunuhan terhadap Muslim lain itu dianggap sebagai pendosa besar, orang yang telah melakukan dosa besar. Dari sinilah kemudian muncul dua aliran besar yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Ya, kita belum bicara tentang perbedaan Khawarij dan Syiah di sini, tetapi saya mau fokus dulu perbedaan antara Khawarij dengan Murji'ah. Jadi Khawarij dan Murji'ah ini adalah dua kelompok pertama di dalam Islam yang merespon isu dosa besar. Jadi pertanyaan konkretnya ketika itu adalah bagaimana nasib kaum muslim yang membunuh saudara muslim lainnya, ya. Ada banyak sekali peperangan ketika itu, para sahabat membunuh sahabat lain, para tabi'in membunuh tabi'in lain. Pertanyaan teologisnya adalah apa hukum membunuh sesama muslim? Nah, dari sini muncul kaum Khawarij. Khawarij itu secara literal artinya orang-orang yang keluar dari barisan mainstream. Saat itu ada dua barisan mainstream, tiga mungkin ya kalau kita mau perluas. Ada Syi'atu Ali, para pengikut Ali, Syi'atu Aisyah, para pengikut Aisyah, dan Syi'atu Muawiyah, para pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti saya akan jelaskan tentang istilah Syiah yang sekarang sudah disalahgunakan, ya. Orang sekarang menggunakan istilah Syiah hanya pada kelompok Ali saja. Padahal di awal-awal sejarah Islam, semua kaum muslim itu disebut Syiah karena Syiah itu adalah artinya kelompok, ya. Jadi kelompok Ali atau pengikut Ali, pengikut Aisyah dan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, nanti kita akan bicarakan tentang itu. Yang saya mau fokuskan sekarang adalah tentang Khawarij dan Murji'ah. Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Sebelumnya mereka ini pendukung Ali, tapi kecewa terhadap tahkim, kecewa terhadap upaya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, mereka keluar. Kelompok ini adalah kelompok pertama yang secara jelas mendefinisikan apa itu dosa besar. Nah, menurut mereka pembunuhan jelas-jelas adalah dosa besar. Kaum muslim yang membunuh muslim lainnya itu harus dianggap sebagai pendosa besar. Dan karenanya orang yang berdosa besar itu sudah keluar dari Islam. Oke, jadi bagi kaum Khawarij, iman itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pernyataan di hati, tetapi iman itu adalah perbuatan. Dan perbuatan itu bisa dilihat oleh orang lain. Kalau orang lain melihat ada seorang muslim melakukan perbuatan melanggar perintah Tuhan dan pelanggaran itu bersifat berat, maka orang tersebut imannya itu bisa diukur, imannya bisa dinilai. Apakah dia masih beriman atau dia sudah keluar dari keimanannya. Jadi iman itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan di hati, tapi iman juga soal tindakan atau perbuatan. Nah, ini yang membedakan Khawarij dengan Murji'ah, kelompok kedua yang akan kita bicarakan. Murji'ah itu secara bahasa artinya orang-orang atau kelompok yang menunda penilaian, ya. Asal kata dari roja'ah, bukan roja'ah. Kalau roja'ah itu artinya kembali atau pulang, tapi roja'ah itu selain maknanya berharap juga maknanya menunda, irja, ya. Jadi kaum Murji'ah adalah kelompok yang menunda penilaian terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar.
Jadi kalau kaum Khawarij menilai mereka yang membunuh para sahabat, mereka yang membunuh kaum muslim itu dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai orang yang sudah tidak beriman, kaum Murji'ah tidak menganggap mereka kafir. Kaum Murji'ah masih menganggap mereka sebagai kaum mukmin, masih menganggap mereka sebagai bagian dari Islam, ya. Karena definisi iman menurut kaum Murji'ah adalah sesuatu yang diucapkan dari mulut, ya, secara lisan, dan sesuatu yang diyakini dari hati. Perbuatan tidak dianggap sebagai bagian dari keimanan. Jadi bagi kaum Murji'ah, selama mereka masih mengucapkan syahadat, selama hati mereka masih meyakini kebenaran Islam, selama itu pula mereka dianggap sebagai kaum beriman. Selama itu pula mereka dianggap sebagai bagian dari umat Islam, ya. Nah, jadi perbedaan mendasarnya antara Khawarij dan Murji'ah itu di sini. Kaum Khawarij menganggap iman itu ucapan dan tindakan, sementara kaum Murji'ah menganggap iman itu hanya ada di dalam ucapan dan juga keyakinan di hati, ya. Nah, oke, jadi ini isu pertama yang muncul di dalam teologi Islam. Isu tentang dosa besar dipicu oleh peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di dalam Islam, ya. Pertama muncul pada masa kekhalifan Utsman bin Affan ketika Utsman tewas dibunuh oleh sebagian sahabat dan para tabi'in ketika itu, dan juga dilanjutkan dengan peristiwa kekerasan, konflik dan peperangan beberapa tahun setelah itu, ya, di zaman Ali, antara Ali dan Aisyah, antara Ali dan Muawiyah. Nah, inilah yang memicu isu teologis pertama di dalam Islam, yaitu tentang dosa besar. Nah, nanti kita akan melanjutkan dengan isu-isu yang lain dan juga dengan aliran-aliran pemikiran yang lain yang muncul di dalam Islam. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Salam.